Halo semua, selamat datang di mata kuliah pemodelan dan simulasi. Selamat kembali berjuang di kelas online. Teman-teman yang terkasih, kelas online itu jangan dipikir berbeda dengan kelas offline. Jadi jangan dipikir kalau kelas online kita bisa sambil mengerjakan ini, kita sambil mengerjakan itu. Tidak. Kelas online maupun kelas offline itu sama-sama membutuhkan energi untuk fokus. Kalau kalian diberi video pembelajaran, kalian diberi kesempatan mengerjakan tugas atau mengerjakan diskusi, kerjakan semuanya itu sebagaimana Anda sedang offline, seperti dulu. Kenapa? Kalau Anda tidak mengerjakan tugas atau Anda mengerjakan semua ini dengan sambil mengerjakan yang lain, maka semangat kalian sebagai mahasiswa itu saya khawatir akan luntur, ya. Anda seolah-olah sedang berstatus sebagai seorang pengangguran di rumah yang tidak mengerjakan apa-apa. Tidak. Kalian memang di rumah, kalian memang habiskan waktu banyak dengan rebahan, dengan main game, tapi Anda harus ingat, Anda itu masih mahasiswa. Jadi kalau Anda punya 24 jam kali 7 hari, ya Anda harus bagi waktu. Saya fokus melihat video penjelasan atau video kuliah itu kapan. Saya fokus mengerjakan tugas itu kapan. Saya fokus mengerjakan diskusi itu kapan. Seperti itu. Kalau kalian tidak punya pemikiran yang demikian, maka kita sudah 7 bulan, ya 7 bulan uh, tidak bertatap muka, ya saya pikir kalian mungkin sudah lupa kalau kalian itu mahasiswa aktif. Mungkin berpikirnya aku mahasiswa yang sedang libur panjang, atau jelek-jeleknya aku bukan mahasiswa. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu semangat waktu kuliah di Blotongan dengan kuliah di rumah harus sama, bahkan sekarang harus lebih, paling enggak supaya jangan kelihatan kalau kalian sedang nganggur. Oke, bercanda. Baik, teman-teman, kita akan masuk di pertemuan yang keempat, materi yang keempat bahasan kita di mata kuliah pemodelan dan simulasi ini. Kita akan membahas tentang decision support model. Jadi di pertemuan satu kita sudah membahas pemodelan secara umum itu apa, simulasi itu apa. Di pertemuan dua kita melihat pemodelan matematika, simpelnya adalah program linear. Di pertemuan tiga kemarin kita melihat program dinamik, ya, yang tidak berbasis teknis tetapi berbasis solusi, menawarkan solusi di masing-masing step, lalu combine, ya, step satu, step 2 dan seterusnya sampai ketemu solusi yang paling baik. Nah, hari ini, ya, malam ini, ya, kalau kalian dengerinnya malam, ini saya shootnya malam. Oke, malam ini kita akan masuk di pemodelan untuk mendukung keputusan, ya. Bahasa Inggrisnya adalah decision support. Jadi ketika seseorang harus mengambil keputusan, itu biasanya harus melihat data dan fakta, ya enggak? Data dan fakta seperti apa, kemudian dianalisis, menghasilkan satu eh, keputusan. Nah, secara model pun juga sama. Artinya pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan ketika kita ingin mengambil keputusan dengan berbagai model decision support, ya, atau bahasa Indonesianya adalah model pendukung keputusan tadi, ya. Baik, teman-teman, pengambil keputusan itu saya pikir semua pihak sekarang itu sudah eh, terlibat dalam mengambil keputusan, baik dari level eksekutif, manajer, karyawan, dan juga sampai setiap manusia, siapapun Anda, siapapun saya, pasti kita akan berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, dari empat ini, paling enggak tiga yang saya blok ini, ya, dari eksekutif dan manajer sampai ke karyawan, apalagi terkait dengan roda bisnis, maka pengambilan keputusan tidak bisa lagi asal-asalan atau salah atau by feeling gitu ya. Jadi misalnya kalian mengambil keputusan berdasarkan feeling, ya. Menurut saya kira-kira seperti ini, kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu. Tidak bisa lagi, ya. Eh, Tidak bisa model coba-coba kayak kemarin pas mau cari pacar, ya. Mumpung ada yang mau sama saya, sikat gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus di dalam satu taraf yang matang. Karena berkaitan dengan uang, berkaitan dengan bisnis. Sehingga baik eksekutif, manajer maupun karyawan dalam mengambil
keputusan atau dalam membangun sebuah model pendukung keputusan itu harus dimodelkan secara akurat yang memperhatikan data dan fakta beserta konsekuensi-konsekuensi yang akan dihasilkan. Jadi latar belakangnya adalah semua orang ya itu sekarang memiliki kebutuhan untuk mengambil keputusan. Keputusan memang betul bisa by feeling atau by coba-coba ya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah ketika keputusan itu menyangkut sesuatu yang besar, maka kita tidak bisa teman-teman menggunakan feeling atau coba-coba tadi. Semua harus berdasarkan data dan fakta. Ketemu data sulit mengolah karena data itu fakta mentah di lapangan. Saya harus ngapain? Ya kalau datanya satu gampang, datanya dua gampang, datanya 100, datanya 1000. Nah, maka dari itu perlu ada satu model yang membangun sebuah eh, pendukung keputusan berdasarkan kombinasi-kombinasi data yang begitu banyak. Nah, salah satunya adalah model pendukung keputusan. Baik, saya lanjut. Tipe keputusan itu ada keputusan yang terstruktur, itu dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur tertulis maupun tidak, bersifat rutin atau berulang-ulang ya. Kalau keputusannya itu sudah rutin dan tidak ada perubahan, ya itu oke-oke aja. Tapi ketika ada keputusan yang tidak terstruktur, misalnya masalah khusus, masalah khas, masalah tidak biasa, saya pikir sekarang kejadian di dunia ini pun juga semuanya pasti mengalami perubahan ya. Rakyat itu ya meskipun itu kecil aja ya pasti tetap ada perubahan atau dinamika. Contoh misalnya begitu ada pandemi COVID, maka pergerakan saham atau pergerakan kurs rupiah terhadap dolar itu tentu mengalami perubahan ya. Dulu mungkin di zaman Orde Baru ya, nggak tahu kalian udah lahir belum ya, belum lahir kelihatannya. Zamannya Pak Harto kurs rupiah itu cenderung stabil gitu. Tapi eh, apa namanya based on time ya semuanya itu akan berubah gitu ya. Jadi semuanya akan tidak terstruktur. Jadi keputusan yang biasanya berulang-ulang itu akan ada di satu titik, tidak bisa lagi dijalankan secara berulang-ulang. Kenapa? Ya karena ada faktor-faktor yang lain. Misalnya dulu sebelum ada pandemi ini atau sebelum ada COVID-19 ini, kita bisa seperti ini ya kan, autopilot ya, jalan aja gitu misalnya bisnis kita. Misalnya kita kemarin bisnis terakhir bisnis parfum ya. Bisnis parfum ya sudahlah, nggak ada kejadian-kejadian luar biasa ya jalan aja, kita biasa nyetok sekian, store di sana sekian sekian sekian. Tapi satu hari ada kondisi yang berubah di lapangan di mana beras itu lebih berharga daripada eh, apa alat-alat kecantikan dan make up gitu misalnya sampai satu titik gitu. Nah, akhirnya bisnis kosmetiknya O dan R O dan R harus mengalami dinamika. Nah, ini keputusannya adalah keputusan yang tidak terstruktur ya gitu. Termasuk pengalokasian sumber daya tadi. Ya, biasanya store di utara, di timur, di selatan kemarin ya pakai program dinamik sekian sekian sekian, tetapi karena ada pandemi pengalokasian sumber daya menjadi berubah. Nah, teknik keputusan itu teman-teman ada yang tradisional, ada yang modern ya. Tradisional itu kebiasaan mengikuti prosedur baku ya, saluran informasi disusun dengan baik ya. Modern itu menggunakan teknik riset operasi ya, simulasi matematika seperti yang di mata kuliah ini kita kerjakan, dan juga nanti berdasarkan pengolahan data berbantu komputer ya. Teman-teman sudah simulasikan kemarin menggunakan R Studio. Nah, teknik keputusan itu kalau tradisional berdasarkan kebiasaan, ini cerita aja ya. Saya pernah teman-teman melakukan research di wilayah kerajaan ex Karesidenan Surakarta ya. Surakarta Hadiningrat ya. Saya juga pernah singgung kan meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Tina dan juga Solo. Itu kan mereka kalau petani itu punya namanya Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu jadwal tanam yang dibikin oleh orang Jawa. Jadi mereka tidak mempedulikan suhu, cuaca dan lain-lain. Pokoknya kalau sudah misalnya ya sudah ada tanda alam tanahnya mulai apa namanya retak-retak, itu berarti kita harus ngapain. Kalau misalnya belalang mulai banyak yang muncul, kita harus ngapain.
Kalau misalnya hujan pertama kita harus ngapain. Jadi semua itu berdasarkan uh, istilahnya T10. T10 itu berdasarkan sesuatu yang sudah rutin terjadi gitu. Tapi kami research ya waktu itu, saya ikut grup research itu, kita menyimpulkan bahwa sesuatu yang sifatnya tradisional itu ya tadi sudah tergeser oleh yang namanya climate change atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu membuat sesuatu yang tradisional itu harus diberikan sentuhan modern ya. Kearifan lokal itu harus diberikan sentuhan teknologi. Akhirnya kita membuat sistem Pranoto Wongso dengan sentuhan teknologi ya. Kearifan lokal ditambah uh, ya ini model pendukung keputusan dengan memperhatikan perubahan suhu udara, perubahan curah hujan, perubahan kelembapan waktu itu kalau nggak salah, saya lupa, masih banyak indikatornya. Jadi biasanya kalau ada tanda-tanda seperti ini terus ditambah, oh sekarang harus bergeser karena hujannya tidak lagi seperti dulu. Nah, jadi keputusan tradisional pun sekarang juga harus dikombin dengan keputusan modern karena alam itu semakin lama semakin berubah, gitu ya. Oke, keputusan tradisional itu berdasarkan kebijakan intuisi atau feeling ya, itu berdasarkan kreativitas juga. Tadi saya katakan coba-coba ya, coba-coba berhadiah, jajal aja, jajal atau dari berdasarkan pelaksanaan yang selama ini terjadi. Nah, modern itu teknik pemecahan yang diterapkan adalah latihan pembuatan keputusan, penyusunan program komputer secara empiris. Jadi berdasarkan model pendukung keputusan. Oke. Nah, ketika kita mau membangun model pendukung keputusan, maka ada beberapa hal yang harus kita buat ya. Nanti Anda bisa baca lagi. Yang pertama, kita harus memahami dan merumuskan masalah. Masalah yang muncul itu apa sih? Ya, fenomena yang terjadi itu apa sih? Kok sampai aku itu atau si A, si B atau manajer ini mengalami kesulitan ketika mau mengambil keputusan. Misalnya model pendukung keputusan untuk mengurangi jumlah karyawan di masa pandemi. Kita kan nggak bisa ya teman-teman yang by feeling, oh ini. Kita harus berdasarkan data. Yang layak dikurangi itu yang variabelnya apa aja. Ya, itu semua harus diidentifikasi. Yang terjadi kesulitan apa sih? Oh, kesulitannya adalah kalau by feeling nanti takutnya tidak adil dan lain-lain. Nah, pemahaman dan rumusan masalah itu satu hal yang harus dicari. Kemudian yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang relevan. Kalau kita mau mengurangi jumlah karyawan di perusahaan kita membangun model pendukung keputusan seperti itu, kira-kira variabel atau indikator yang mempengaruhi seseorang layak dipecat dan layak dipertahankan itu apa? Nah, itu semua disebutkan. Kemudian kita buat yang ketiga adalah alternatif solusi. Jadi berdasarkan data, mulai disusun beberapa kemungkinan-kemungkinan. Nah, untuk mengembangkan alternatif-alternatif kita membutuhkan model ya, sampai akhirnya menghasilkan banyak simulasi ya. Alternatif itu kemungkinan-kemungkinan ya, seperti yang kita bahas di pertemuan 1 dulu. Kemudian evaluasi alternatif-alternatif. Nah, ini bagian dari simulasi juga. Semua dicoba sampai akhirnya dapat evaluasi atau ketemu yang paling bagus itu yang mana. Nah, itu poin 5. Pemilihan alternatif yang baik. Nah, setelah itu baru implementasi keputusan dan terakhir tetap harus dievaluasi. Jadi rangkaian pembuatan keputusan itu seperti itu. Gitu ya. Ini saya pikir kemarin di pertemuan 1 sudah kita bahas kurang lebihnya. Nah, teman-teman, berikutnya adalah model bantu pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa beberapa model atau algoritma yang digunakan untuk model pendukung keputusan. Yang pertama nanti ada decision tree, itu adalah model berdasarkan pohon keputusan. Jadi dibuat hierarki ya, kayak if then else itu, tapi beranak pinak sampai ke bawah, modelnya seperti itu. Lalu ada logika samar. Logika samar itu logika yang bias ya. Logika fasi contohnya. Jadi menangani sesuatu yang sifatnya tidak pasti. Ya, seperti perasaannya cewek. Ya, terserah. Begitu cewek mengatakan terserah. Terserah itu iya atau tidak, kan kalian nggak ngerti ya, para cowok. Nah, itu logika samar. Nah, logika fasi itu mengatasi sesuatu yang di tengah-tengah tadi. Nggak iya, tapi nggak tidak juga di tengah-tengah. Terserah. Oke, nanti juga ada linear dan non-linear, contohnya nanti regresi dan korelasi. Kemudian nanti juga ada probabilitas, jadi
mengambil keputusan berdasarkan peluang. Peluang yang paling besar itu jadi keputusan. Itu contohnya adalah Bayesian, ya, naive Bayes. Nah, ini nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan ke depan. Nah, khusus pertemuan ini, setelah saya bicara pengantar pendukung keputusan ini nanti, kita akan membahas mengenai algoritma pendukung keputusan yang model probabilitas, yaitu keluarga Bayesian atau naive Bayes. Nah, ini nanti metode bantu klasifikasi dan prediksi ya teman-teman ya. Ada nearest neighbor neural network jaringan syaraf tiruan, Bayesian, ada decision tree, itu berdasarkan klasifikasi approach atau pendekatan klasifikasi. Jadi kalau ini tadi model-modelnya, ini nanti ada model yang berdasarkan klasifikasi, jadi dikelompokkan. Ada juga yang berdasarkan sequential behavior modeling. Nanti ada hidden Markov model ya. Ada juga temporal belief. Nah, nanti yang kita bahas di mata kuliah ini salah satunya adalah hidden Markov model ya. Jadi analisis Markov. Nah, tapi nanti kita akan sampai ke Markov setelah kita membahas yang 4 ini ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas yang saya cetak merah, yaitu Bayesian. Nanti minggu depannya kita bahas yang logika berikutnya, logika fasi, ada linear dan nonlinear, juga ada pohon keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke teorema Bayesian, teman-teman. Ya, teorema naive Bayes itu ceritanya seperti ini. Sorry. Nanti sambil jelas sambil kita running dengan contoh ya. Kalau kita nggak pakai studi kasus kan nanti agak susah ya. Jadi bila BI ya merupakan partisi sampel dari space omega. Jadi omega itu adalah sebuah sampel, lalu BI itu adalah sebuah partisi atau bagian dari contoh itu. Maka asumsikan bahwa P itu peluang ya, peluang probabilitas. Jadi kejadian probable A harus lebih dari 0. Jadi peluangnya tuh ya yang lebih dari 0. Kalau tidak berpeluang ya nggak usah dihitung kan gitu ya ceritanya ya. Peluang mahasiswa bolos di kelas ya itu berapa persen sih selama 1 semester gitu. Ternyata mahasiswanya rajin semua, nggak ada satupun yang bolos, berarti peluangnya kurang dari 0 gitu ya. Itu nggak usah dianalisis gitu ya. Tapi kalau misalnya di kelas pemodelan ya yang bolos nggak nonton video atau bolos nggak ngerjain tugas atau bolos nggak absen di siasat adalah 5 anak, nah itu jelas di atas 5. Berarti kita bisa mengatakan bahwa peluang itu harus ada kejadiannya. Kalau nggak ada kejadian ya kita susah menghitung peluangnya. Peluangnya masih 0 gitu kan. Nah, peluangnya adalah lebih dari 0, baik kejadian A maupun B ya untuk semua I. Maka P ya, ini P peluang kejadian A dari B itu nanti kita ngitungnya adalah P A irisan B dibagi P atau peluang kejadian A. Di mana rumus ini itu nanti di breakdown itu menjadi P BI ya, ini dikalikan P B dari A dibagi PA-nya karena kita mau mencari yang A ini. Nah, kemudian berdasarkan teorema probabilitas, maka kita peroleh seperti ini ya. Sigma ini bedanya kalau ini dikalikan, kalau ini PA-nya, peluang A-nya adalah semua kejadian dijabarkan di sini, gitu ya. Nah, ini merupakan teorema Bayes di mana peluang BI disebut a priori dari event B, ya. Jadi ada a priori terhadap event B, peluang terhadap event B itu seperti apa. Kemudian kalau ada P BI garis tegak A ya seperti ini tadi, itu disebut peluang a posteriori, jadi dari event B bila diketahui event A itu terjadi. Jadi ada A terjadi dari B. Nah, itu namanya adalah a posteriori. Kalau hanya B tok itu a priori. Jadi kalau ada P kemudian ada BI garis tegak A, itu berarti kejadian A-nya terjadi dari B, ya, dari event B. Jadi A dari B, bacanya gitu ya, peluang A dari B, gitu. Baik, saya pikir kalau kalian baca rumus gini mungkin kurang mengena di hati, kita langsung ke contoh aja ya teman-teman ya, contoh. Contohnya seperti ini. Sebuah pabrik mempunyai 3 mesin ya, ada mesin A, mesin B, mesin C.
ini pabrik apa? Ya, pabrik tahu misalnya. Jadi ada pabrik tahu, eh, pabrik tahunya itu punya 3 mesin, mesin A, mesin B, mesin C. Nah, dari 3 itu menghasilkan produksi 100% totalnya. Di mana dari mesin A, itu mesin yang paling baru, itu menyumbang 60% sendiri. Mesin B, mesin yang agak lama, itu masih bisa 30%, sedangkan mesin C itu mesin yang pertama dimiliki dulu, sudah tua, sehingga hanya bisa menghasilkan 10% tahu dari keseluruhan produksi. Jadi 3 mesin, mesin A, mesin B, mesin C, memproduksi berturut-turut 60%, 30%, dan 10% dari total banyak produksi unit yang diproduksi oleh pabrik. Nah, dari tahu yang jumlahnya 100% itu, kadang ketika sampai di pasar tuh ada tahunya yang rusak. Ya, rusak itu ya mungkin eh, bentuknya nggak kotak ya, atau mungkin rasanya ada anehnya, atau eh, katutan biteng ya, katutan biteng. Apa kan? Ya, jadi rusak sampai di pasar. Nah, peluangnya masing-masing. Jadi presentase kerusakan produk yang dihasilkan dari masing-masing mesin itu, mesin pertama itu kalau gagal produk atau produk gagalnya itu bisa 2%. Mesin kedua, mesin B itu kurang lebih ada 3%, dan mesin yang paling tua dia menghasilkan 10%, tapi peluang rusaknya ada 4%. Ceritanya seperti itu. Nah, satu unit ya, satu tahu dipilih secara random. Misalnya Rani beli tahu ya, di Pati beli tahu. Nah, tahunya itu ternyata eh, rusak ya, rusak produksi, tidak kotak ya, tidak kubus, jadinya bentuknya segitiga, atau mungkin kayak apa, ada dimakan tikus atau kerikiti tikus gitu ya, jadi bentuknya nggak lagi sesuai dengan standar produksi. Nah, Rani komplain ya ke pabrik tahunya, akhirnya pabrik tahunya Mas O tadi ya, itu menganalisis ini kira-kira tahu yang dibeli Rani ini dari mesin A, mesin B, atau mesin C. Kira-kira peluangnya yang paling besar dari mana? Ceritanya seperti itu. Oke. Sekarang kalau Anda belum atau masih bingung ceritanya, Anda baca dulu deh ya. Di pause dulu, dibaca dulu. Oke, teman-teman. Jadi ada pabrik tahu, mesin A, mesin B, mesin C. Ya, masing-masing menyumbang apa? Menyumbang produksi 100% itu dari A 60, B 30, C-nya 10%. Nah, kalaupun rusak, itu dari A ada 2%, dari B itu 3%, dari C 4% peluangnya. Nah, satu hari ketemu satu produk, rusak. Nah, ini mau ditanya, ini gara-gara mesin A, mesin B, atau mesin C? Kan gitu ya ceritanya ya. Nah, sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Misalnya tahu rusaknya Rani tadi, itu kasih R ya. Misal kejadian R adalah unit yang rusak. Maka akan dihitung ya PCR. Tadi bacanya gimana? Peluang rusak dari C ya. Jadi eh, peluang rusak dari C. Oke, kayak gini kan ya. Biar bacanya enak. Jadi peluang rusak dari C, yaitu probabilitas bahwa satu unit diproduksi oleh mesin C dengan diketahui unit tersebut rusak. Jadi kira-kira yang dibeli Rani ini, tahunya ini, rusaknya dari mesin A, B, atau C. Kalau dari C, saya curiga dari C nih, karena mesin yang paling tua. Itu kira-kira berapa persen peluangnya? Ceritanya seperti itu. Ya, jadi di dalam, mungkin bagi kita ini absurd aja gitu ya, masa ngitung kayak gitu. Tapi dalam research industri atau pelaku industri ya hal ini cukup penting ya teman-teman. Jadi terutama ketika kita mau membangun satu industri yang stabil ya, biar ketahuan ini kira-kira yang dibeli Rani ini bener dari C nggak sih? Kalau dari C berapa persen peluangnya? Ceritanya seperti itu. Nah, oke, kalau kalian belum paham soalnya atau belum masih bingung soalnya di ini apa videonya di rollback dulu, lihat yang tadi. Sekarang kita masuk ke penjelasan. Ya, oke. Anda dari penjelasan ini Anda sudah paham tentang kasus atau soalnya. Nah, sekarang kita buat
notasi matematika seperti di pertemuan yang kedua dulu, bahwa semuanya akan lebih mudah ketika dinotasikan atau divariabelkan secara matematis. Peluang A ya dari 100 tadi adalah 60% ya. Jadi produksi tahu dari mesin A itu 60%. Kemudian ini kita sederhanakan jadi 0,6 ya, biar lebih enak. Kalau kejadiannya itu 1 itu ya, 0 itu tidak, maka ini 0,6 ya. Oke. Kemudian dari peluang dari mesin B itu 30% atau kita tulis 0,3. Kemudian dari C itu 10%, berarti dia penyumbang 0,1. Nah, selain kita ketahui masing-masing mesin menghasilkan berapa persen, kita juga punya data bahwa 2% itu pasti rusak kalau dari A, kemungkinan rusak, 3% itu kemungkinan rusak dari B, 4% dari C. Maka PRA ya, A yang rusak itu 2% peluangnya. Peluang B dari rusak itu 3%. Peluang C dari rusak itu adalah 4%. Nah, ini dijadikan apa, teman-teman? Desimal ya, jadi 0,04, 0,02 dan 0,02 juga. Ceritanya seperti itu. Nah, dengan teorema Naib Bayes, kejadian peluang A, peluang B, peluang C adalah peluang presentasi produksi dari masing-masing mesin, betul tadi ya. Kemudian peluang A yang rusak, B dari rusak, kemudian C yang dari rusak, itu adalah peluang atau presentasi kerusakan dari masing-masing mesin. Nah, sekarang yang dicari itu bukan lagi PRC atau PRB atau PRA, tapi ini kita sudah punya produk rusak. Kalau ini dari C, ya, jadi bacanya gitu ya, peluang rusak dari C. Kalau ini kan peluang apa? Peluang C yang rusak, ya. Kalau ini peluang rusak dari C. Ini peluang C yang rusak. Kalau ini peluang rusak dari C. Bingung? Ya, dihayati dulu, dicermati dulu. Maka berdasarkan rumus atau persamaan tadi, kita tulis dulu di sini PC-nya, peluang C dikalikan dengan peluang C yang rusak, ya, C yang rusak. Dibagi tadi sigma ya teman-teman ya. Nah, ini sigma itu berarti jumlah atau keseluruhan. Nah, keseluruhan dari A ditambah B punya ditambah C punya. Oke, rumus sudah ketemu, kita tinggal plottingkan angka-angkanya. Peluang C itu dari 0,1, ini ya, 0,1 kita taruh di sini. Kemudian PC yang rusak, ya, peluang C yang rusak, PCR. Kalau di sini PRC ini ya, itu adalah 4% atau 0,04, berarti dikalikan 0,04. Begitu seterusnya juga dengan A, dengan B, dengan C. Akhirnya dijumlah ketemulah 4/25. 4/25 artinya adalah kalau ada 25 tahu, berarti ada peluang 4 itu berasal dari C. Gitu ya. Jadi peluang yang rusak dari C, ya, peluang tahu yang dipegang Rani itu dari C itu berapa peluangnya? 4/25. Ya, kemungkinan ini adalah 4. Kalau kita punya 25, ini 4. Ngerti ya? 4-nya. Nah, berarti kita masih punya 21. Lah, 21 itu dari siapa? Ya, kalau nggak dari A, dari B. Jelas? Jadi baca hasilnya ini adalah tadi 4/25 itu kalau kita punya 25 kejadian, nah 4 ini yang dari situ. Gitu. Jadi kalau kita mencurigai tahunya yang dibeli Rani itu tadi dari C, ya kita hanya bisa mencurigai 4 aja. 4. Kalau 25 kita cuma punya 4. Nah, ini tinggal disederhanakan jadi berapa. Gitu ya. Oke. Sampai sini bingung atau ada kesulitan? Ya, kalau ada kesulitan Anda bisa rollback, Anda bisa putar ulang, ya, Anda pahami lagi penjelasannya. Gitu ya. Oke. Itu prinsip dasar dari algoritma
pendukung keputusan menggunakan model probabilitas atau menggunakan peluang naive Bayes. Nah, sekarang kita ke another case yang lebih kompleks lagi, yaitu model seperti ini. Kalian pasti sering banget kan lihat tabel seperti ini, dan itu biasanya di mata kuliah AI, ya, kecerdasan buatan. Nah, ini kita akan menghitung probabilitas bersyarat tapi dalam data. Ya, kalau tadi dalam peluang menggunakan Bayes, kalau ini di dalam data peluangnya seperti apa? Contohnya ini adalah ada variabel cuaca, variabel temperatur atau suhu, dan juga kecepatan angin. Lalu berolahraga apa enggak? Jadi Anda bisa mudeng ya bacanya ya. Kalau cuacanya cerah berawan seperti hati kalian, temperaturnya normal, nggak panas nggak dingin, anginnya juga angin sepoi-sepoi basah, ya pelan-pelan, maka akan olahraga. Ceritanya seperti itu. Beda lagi nanti kalau hujan, misalnya nih ya, data kelima hujan, suhunya panas, ya seperti cemburu kalian juga panas. Lalu kecepatan anginnya juga kencang, maka biasanya tidak berolahraga. Nah, 6 data ini adalah data berdasarkan pengamatan empiris atau pengamatan langsung dari beberapa orang yang biasanya olahraga. Jadi, sekali lagi kalian mau membangun probabilitas atau membangun model keputusan, itu semua harus berasal dari data. Ya, tanpa data kita nggak bisa membangun model. Ya, even datanya cuma 6, itu juga data. Ya, dari 6 data pun nanti juga bisa ketemu modelnya. Ya, anggaplah saya sudah interview atau mewawancarai atau membagi kuesioner ke 6 responden saya. Untuk apa? Untuk membangun model keputusan olahraga apa enggak sih gitu. Ya, kan galau ya. Mau keluar, kok panas, kok anginnya kenceng, kok hujan. Nah, sebaiknya olahraga apa enggak sih? Ya, jadi ini contoh simpelnya sih, tapi kalau di dunia nyata kelihatannya nggak mungkin gitu ya. Mau olahraga aja harus ngitung pakai model gitu ya. Tapi ini contoh simpel biar kalian lebih paham gitu ya. Nah, teman-teman, banyaknya data yang berolahraga ya itu ada 4 dan 6 data itu maka dari 6 data maka ditulisnya seperti ini. Ini yang ya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, ya enggak? Jadi ada 4 yang iya dari 6 data. Berarti nulisnya tadi seperti yang saya katakan, peluang iya itu ada 4 dari 6 atau 2/3 ya. Jadi kalau saya punya 3, yang 2 ini iya, yang 1 enggak. Atau kalau saya punya 6, yang 4 ini iya, yang 2 tidak. Ceritanya seperti itu. Mirip yang tadi 4/25 yang barusan soal ya. Nah, sekarang kalau datanya itu kita menuliskannya ganda ya. Banyaknya data cuaca cerah dan berolahraga ya. Kalau ini kan tadi cuma yang olahraga ya. Ada 4 orang dari 6 orang gitu ya. 7 dari 10 wanita Indonesia. Nah, seperti itu. 4 dari 6 wanita Indonesia berolahraga. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita bahasakan ke bahasa yang lebih simpel dan sederhana. Oke. Nah, kalau ini cuacanya cerah, kemudian olahraganya iya, maka teman-teman bisa lihat di sini ada 4 dan 6. Iya enggak? Cerah, ya 1. Cerah, ya 2. Cerah, ya 3. Cerah, ya. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. 4 ya. 1, 2, 4, 6. 4. 4 kejadian dari 6. Ini yang cerah dan iya. Sehingga kalau kita gabungkan peluang yang olahraganya cerah, peluang yang berolahraga dari cuaca cerah, maka 4/6 dibagi 4/6 sama dengan 1. 1 itu sudah pasti ya. Nggak ada kata terserah, nggak ada kata mungkin. Ya, karena mutlak. 4/6 dibagi 4/6 sama dengan 1. Ini contohnya. Another case, misalnya nih dengan data yang sama teman-teman,
banyaknya data yang berolahraga ya. Kalau di sini ada 3. Oh sorry, datanya beda. Ya, ini yang ya ada 3 yang di highlight warna kuning ya, 1, 2, 3. Berarti yang iya itu adalah 3/6. 3/6 itu adalah setengah. Berarti 50% berolahraga dari data ini. Gitu. Nah, sekarang kalau yang cuacanya cerah, temperaturnya normal dan olahraga ya itu ada berapa? Cerah normal ya. Cerah normal ya. Ini cerah tinggi ya tidak ya. Cerah tinggi tidak juga enggak. Cerah normal ya. Ada 2 ya. Nah, 2 ini itu yang saya centang-centang ini. 1, 2. 2 dari 6. Sehingga kalau kita mau mencari peluang yang olahraga ya dari saat kondisi temperatur cerah dan normal itu ada 2/6 dibagi 3/6. Itu sama dengan 2/3. Berarti ada 2 kejadian dari 3. Mayoritas lah ya, mayoritas. Nah, sekarang kalau kita menghubungkannya dengan pengambilan keputusan seperti apa? Kalau kita hanya sekedar tahu probable-nya atau peluangnya sekian sekian sekian, maka hubungannya dengan mengambil keputusan apa? Ya, kita bisa lihat nanti yang peluangnya besar itu biasanya nanti akan menjadi alternatif atau keputusan yang dipilih. Jelas ya? Jadi kalau kita menggabungkan semua, kemudian ini ada setengah, ya kan? Ada 1/4, ada 3/4. Yang paling besar mana? Oh, yang paling besar 3/4. Berarti 3/4 itulah nanti yang akan jadi si 3/4 itulah nanti yang akan jadi alternatif keputusan terbaik. Simulasinya berapa? Ya simulasinya semua data tadi. Contoh nih. Datanya seperti ini, teman-teman. Ada 6 responden dengan kondisi seperti ini, ya. Cerah normal pelan ya, cerah normal pelan ya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apabila cuacanya cerah, anginnya kencang, apakah orang itu akan berolahraga, gitu kan? Ya, berarti jawabannya kalau enggak ya, tidak. Nah, ya dan tidak ini kita harus buat simulasinya. Kalau ya berapa probable-nya atau peluangnya, kalau tidak probable-nya berapa, ya. Cerah dan kencang, ya. Cerah dan kencang, tidak. Sekarang cerah dan kencang. Cerah dan kencang, ya. Berarti kita akan hitung cerah dan kencang, kemudian ya. Ya, itu adalah peluang cerah ya dan peluang kencang ya, ya dikalikan dengan yang ya. Yang cerah dan ya. Cerah dan ya itu ada 1. Cerah dan ya. Cerah dan ya. Cerah dan ya. Cerah dan ya. Berarti semua ya. Semua yang ya itu pasti cerah. Makanya ditulis 1. Ya. 4/4. 4/4 kan 1. 1. Betul. Kemudian 1/4 ini adalah yang kencang dan ya. Yang kencang dan ya itu ada, kalau yang ya itu 4, 1, 2, 3, 4. Yang kencang dan ya itu cuman 1 ini. Berarti ditulis ya 1/4. Dikalikan apa ini namanya? Kencang dan ya. Sorry, dikalikan yang jawabnya ya. Yang jawab ya itu ada 1, 2, 3, 4. 4/6. Ketemu 1/6. Begitu juga yang tidak, teman-teman. Jadi yang tidak nanti tetap dihitung. Yang cerah tok dan tidak itu berapa? 0. Ya. Yang kencang dan tidak itu ada 2. Ada 1,5. Dan yang tidak itu ada 2. 2/6. Nah, ini ketemu 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, simulasi kita itu ada 1/6 dan 0. Yang paling gede yang mana? 1/6. Berarti otomatis keputusan yang menjadi alternatif keputusan yang menjadi pilihan itu pasti yang gede, 1/6. Berarti keputusannya adalah
Ya, itu. Oke. Dari sini, dari algoritma Naive Bayes yang kita bahas tadi, kemudian ini beberapa peluang dari data. Jadi kita menganalisis peluang dari data, kita dapat menyimpulkan bahwa model pendukung keputusan itu dapat disupport atau dapat dibantu dari solusi-solusi yang dihasilkan dari peluang-peluang kejadian. Ya, jadi dari apa yang kita bahas tadi kita melihat bahwa sebuah kejadian itu pasti ada peluangnya. Nah, peluang yang paling bagus, peluang yang paling besar itu bisa dijadikan bahan untuk mencari keputusan atau menjadikan keputusan, gitu ya. Nah, seperti biasa sekalian saatnya brainstorming juga kira-kira kasus di dunia nyata yang bisa diselesaikan atau bisa menghasilkan keputusan menggunakan peluang itu apa? Ya tentu kasusnya nggak boleh seperti kasus mau mau berolahraga ya, ini kan kasus khayal. Sekarang kita kan bicara pemodelan dan simulasi, arahnya adalah kita mencari topik penelitian. Ya, kira-kira apa yang bisa diselesaikan dengan uh, peluang untuk menghasilkan keputusan? Ya, saatnya Anda merenung di bawah pohon beringin, di tengah malam ditemani sinar rembulan. Oke, silakan teman-teman bisa cari apa inspirasi ya, inspire. Kira-kira kasus apa yang bisa dikerjakan? Ya, dari yang tugas kemarin cukup baik ya, yang program dinamik. Harapannya itu bisa jadi juga topik skripsi kalau ketemu data beneran dan Anda bisa selesaikan itu, gitu ya. Dan nanti harapannya dari Naive Bayes juga bisa jadi skripsi. Anda bisa googling nanti ya, skripsinya orang itu yang pakai Naive Bayes itu apa, model apa yang bisa diselesaikan dengan Naive Bayes. Kemudian Anda pikir juga realistis gak sih aku cari data ini, gitu ya. Baik, saya rasa cukup sekian pertemuan kita di topik yang ke berapa ini? Keempat ini. Eh, jadi saya ingin mengantarkan kepada Anda bahwa pendukung keputusan atau pengambil keputusan dapat diselesaikan dengan algoritma probabilitas atau peluang. Salah satunya adalah Naive Bayes. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di topik bahasan yang selanjutnya. Saya harap kalian tetap memperhatikan ini, tetap mencatat ya, kalau perlu mencari soal dan juga menyelesaikannya supaya kalian benar-benar merasa ini adalah kuliahku gitu. Kuliahku ya belajar ini, meskipun di rumah, meskipun nggak pergi ke belotongan, gitu ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, ya cuci tangan, ya jaga jarak, makan makanan yang bergizi, ya eh, jangan terlalu stres dan jangan terlalu lelah supaya kita memiliki sistem imun yang baik juga. Pada akhirnya kita nanti bisa melawan virus yang mengancam kita kapanpun dan siapapun kita bisa terancam. Ya, kalau kita tidak menjaga diri, maka siapa yang menjaga kita? Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai teman-teman semua. Amin.